Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikin Sodikin. Saya adalah CGP Angkatan ke-6 dari Kabupaten Majalengka. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 yang berkaitan dengan coaching supervisi akademik. Nah, di sini saya akan memperkenalkan salah satu guru yang akan saya lakukan bersama, yaitu terkait dengan coaching supervisi akademik. Di sini ada Ibu Dian Mayasari, adalah guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Limunding. Sebelum kita melaksanakan supervisi akademik, ya, ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pra-observasi yang sekarang akan dilaksanakan. Yang kedua ada yang namanya adalah observasi. Kemudian yang ketiga namanya adalah pasca observasi. Nah, sebelum kita melaksanakan ke tahapan yang pertama, yaitu tentang pra-observasi, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada fasilitator saya, yaitu Bapak Yul Pendri, yang telah memberikan kesempatan dan dukungannya selama ini. Kemudian kepada pengajar praktik saya, yaitu Ibu Mia Puri Alamia. Nah, langsung saja kita mulai ke pembahasan kali ini, yaitu tentang pasca observasi. Baik, kita mulai. Yang pertama yang dilakukan yaitu adalah tentang pra-observasi. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Dian. Selamat siang, Bu Dian. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya mengganggu tidak ini, Bu? Enggak. Sudah selesai. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk saya wawancara, ya, Bu. Nah, jadi saya di sini akan melaksanakan supervisi akademik, ya. Sebelum melaksanakan supervisi akademik, saya akan melaksanakan pra-observasi dulu. Jadi bertanya dulu kepada Ibu Dian terkait dengan supervisi akademik yang akan dilaksanakan. Nah, adapun pertanyaan pertama dari saya adalah Ibu Dian kira-kira supervisinya mau kapan? Besok bisa. Oh, besok ya. Siap berarti ya, Bu. Oh, karena kan mantap. yang namanya mengajar itu tiap hari. Oh iya, betul. Ya Allah, betul bagus ya. Saya harus apresiasi positif nih. Kemudian berarti besok siap ya, Ibu. Oke. Nah, untuk besok berarti kan Ibu harus melaksanakan atau melakukan hal-hal yang harus dilakukan ya untuk persiapan mengajar. Nah, kira-kira Ibu udah menyiapkan apa aja nih untuk besok supervisi akademik? Kalau untuk pembelajaran di kelas memang harus ada perencanaan dulu di awal. Di tahun ajaran baru kan sudah ada pembuatan RPP atau perangkat pembelajaran. Nah, itu memang saya gunakan. RPP sudah siap, cuman terkadang masih perlu diubah sedikit karena disesuaikan dengan kondisi. Oh iya, betul ya. Tidak semuanya bisa. Oh iya, betul ya. Berarti memang MPP itu harus disesuaikan dengan kondisi di kelas, sekolah dan juga kelas ya, Bu. Karakter siswa segala. Kemudian selain RPP mungkin saya sudah siapkan juga nanti bahan ajar, kemudian media pembelajaran, kemudian instrumen yang akan digunakan untuk bahan penilaian gitu. LKPD juga biasanya. Berarti udah semua ya, Bu? Insya Allah. Oh, hebat. Sudah harus siap. Ya, karena memang kita sebagai seorang guru kapanpun gitu ya, mengajar kita emang sudah seharusnya gitu ya, kita menyiapkan apa-apa saja yang akan kita siapkan buat besok gitu ya. Jadi bukan hanya karena supervisi gitu, tapi memang seharusnya setiap hari kita harus menyiapkan apa nih yang mau kita siapkan buat besok ya. Nah, tadi kan Ibu mengatakan bahwa Ibu tuh sudah menyiapkan tentang RPP ya gitu, yang disesuaikan dengan kondisi sekolah dan juga kondisi kelas. Nah, kira-kira menurut Ibu ada kesulitan nggak, Bu, ketika Ibu membuat gitu atau dari RPP gitu yang akan Ibu lakukan besok? Iya, secara umum memang ada mudah ya. Tapi kemudian saya kalau disesuaikan dengan kondisi di kelas itu biasanya ada kendala sedikit, misalnya untuk menentukan model pembelajaran gitu. Pembelajaran di kelas, karena memang situasinya kan
terkadang di kelas yang satu dengan kelas yang lain itu berbeda. Iya. Gitu ya. Bentar bisa stop dulu. Keunikan ini Stop. ya. Jadi memang pada dasarnya RPP sudah dibuat di tahun ajaran. Cuma terkadang karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi di kelas, setiap kelas itu memiliki perbedaan karakter siswa. Jadi yang sering saya alami, kendala yang sering saya alami itu adalah penentuan model pembelajaran di kelas. Gitu. Jadi mungkin di kelas ini harus menggunakan cara-cara misalnya keaktifan siswa dalam kegiatan kinesis gitu ya. Kalau di kelas ini hanya cukup dengan video pembelajaran, mereka sudah langsung paham. Ya. Gitu. Oke. Berarti ibu sudah menyiapkan RPP untuk besok, tapi ibu tuh masih ada kebingungan gitu di menentukan model pembelajaran gitu ya, karena harus disesuaikan dengan kondisi kelas dan juga mungkin karakteristik dari setiap anak gitu ya. Tadi ibu bilang bahwa di kelas 1 di kelas yang satu misalkan cukup dengan menggunakan video, tapi di kelas yang lain ternyata tidak cukup. Dan berarti ibu sudah masuk di yang namanya adalah diferensiasi konten ya Bu gitu. Berarti ibu sudah menyiapkan berbagai macam gitu ya sumber supaya anak itu bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya ya. Oke, berarti itu permasalahan yang pertama ya gitu. Nah, selain RPP dan model pembelajaran, adakah hal-hal lain yang masih mungkin menjadi kendala sebelum melaksanakan supervisi besok Bu? Paling di pembuatan instrumen penilaian instrumen penilaian ya untuk bagian evaluasi. Jadi terkadang kesulitannya itu membuat rubrik penilaian. Itu agak butuh waktu yang cukup lama. Misalnya saya membuat penilaian 5 pertanyaan. Nah, 5 pertanyaan itu kan harus dibuat rubriknya. Ketika anak menjawab ini, maka nilainya berapa? Iya, betul. Anak menjawab ini nilainya berapa? Nah, itu paling butuh waktu yang agak lama. Dan untuk instrumen juga itu ternyata tidak hanya satu ya Bu. Ada instrumennya, ada instrumen sikap gitu, kemudian juga ada pengetahuan gitu ya. Kemudian ada psikomotornya juga gitu ya. Dan emang itu ya lumayan gitu ya. Gitu. Jadi selain tadi RPP, kemudian model pembelajaran, kemudian yang selanjutnya adalah tentang instrumen ya. Nah, oke, jadi dari 3 itu berarti masih yang dibutuhkan tentang kesulitan ya, dan mungkin itu perlu cari solusinya gitu secara bersama. Oke, baik. Nah, selanjutnya selain kesulitan yang tadi Bu, itu kan terkait dengan kayak perangkat pembelajarannya. Barangkali misalkan Ibu ada kesulitan lain gitu, mungkin kayak karakteristik anaknya gitu di kelas yang satu dengan di kelas yang lain gitu. Nah, kan mungkin ada gitu ya kesulitan karakteristik anak yang unik gitu. Nah, Ibu gimana tuh cara menyikapinya gitu, dan mungkin ada langkah-langkah tertentu kan gitu? Ada memang ya, kebetulan di kelas 11 yang saya ajar sekarang itu ada 5 kelas IPS ya. Itu berbeda-beda, situasi di kelasnya sangat berbeda, terutama ada di kelas IPS 1 ya. Itu keaktifannya lebih ke dia senang bergerak. Jadi anak-anaknya tuh tidak senang gitu ya? tidak senang yang duduk diam kemudian mendengarkan saya, nggak suka seperti itu. Anak-anaknya tuh lebih banyak mobile di kelas itu. Jadi ketika saya lengah sedikit saja anak-anak udah langsung Bu minta diiniin, Bu minta itu. Nah, paling cara saya untuk menyelesaikan permasalahan itu jadi lebih dipersiapkan dengan matang bagaimana proses pembelajaran di kelas. Kemudian itu tadi ada trik-trik, misalnya kalau di kelas tersebut berarti harus menggunakan model pembelajaran yang lebih membuat mereka senang, sesuaikan dengan kebutuhannya lebih membuat mereka nyaman dan senang dibandingkan harus duduk diam dipaksa gitu ya. Nah, itu mungkin berarti tugas kita berat ya. Tapi kita happy ya melakukannya gitu. Tantangan bagi kita gitu ya, biar semakin lebih baik lagi gitu dalam misalkan memberikan pelayanan gitu kepada anak gitu, anak yang berkebutuhan misalkan audio, visual dan juga kinestetik ya. Oke.
Nah selanjutnya yang mau saya tanyakan, nah ketika ibu sudah tadi menyiapkan RPP, kemudian menyiapkan model pembelajaran, ibu juga menyiapkan media, bahkan ibu juga sudah menyiapkan instrumen ya dan lain sebagainya gitu ya. Masih adakah kesulitan lain gitu yang ibu rasakan atau yang ibu sekarang khawatirkan gitu untuk supervisi besok gitu? Kalau misalkan ada, boleh tahu apa? Kalau udah cukup misalkan yang itu berarti ibu sudah siap gitu untuk supervisi besok. Paling saya mempersiapkan untuk pembuatan KPD. Oke, berarti yang KPD-nya ya gitu. Yang ibu khawatirkan dari pembuatan LKPD itu apanya? Sebenarnya apakah mungkin LKPD-nya itu ibu pusing, mungkin apakah harus warna-warni gitu bentuknya gitu, ini kan atau nanti, menarik gitu. nanti yang diterapkannya itu kan nanti model pembelajarannya jadi lebih kepada nanti anak itu diskusi kalau LKPD-nya dibagikan gitu ya, kemudian anak disuruh membuat bahan presentasi yang nantinya akan dipresentasikan di kelas. Jadi kelompok lain itu disuruh untuk mengunjungi. Oke. Nah, jadi seperti sebuah stand gitu. Nah, itu mungkin kendalanya, saya harus buat seperti apa gitu ya, biar pembelajarannya lebih menarik gitu. Mungkin bahan-bahannya harus apa saja gitu. Nah, saya belum sempat untuk merancang. Oke, paham ya. Jadi berarti tadi itu RPP, kemudian model pembelajaran, kemudian yang barusan tadi LKPD, kemudian yang keempat itu adalah tentang instrumen ya, atau instrumen penilaian ya, gitu yang tadi yang ibu sampaikan gitu. Nah, insya Allah Bu, nanti saya bantu ya gitu, coba bantu untuk barangkali misalkan walaupun beda jenjang beda mata pelajaran gitu ya, matematika dan juga geografi, tapi mudah-mudahan bisa membantu gitu. Kalau saya kan modelnya ini gitu, saya memberikan LKPD-nya seperti ini, jadi mungkin barangkali saya bisa membantu dan juga sharing ya dengan ibu. Oke, baik. Bagus banget ya Bu Dian, ternyata Ibu Dian ini sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu namanya gitu. Ibu sebelumnya tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi? Kalau konsepnya mungkin penerapannya sudah mungkin tapi ternyata bahasa istilah dari pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin saya baru paham sekarang. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya Bu, jadi kita itu melayani kebutuhan anak gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa melayani atau mengakomodir semua kebutuhan anak. Jadi diferensiasi itu strateginya ada 3. Yang pertama itu adalah diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses, dan yang terakhir ada diferensiasi produk ya. Nah, jadi untuk diferensiasi konten, ibu tuh ternyata sudah menerapkan Bu gitu. Cuman mungkin ibu baru tahu ya tentang istilah diferensiasi. Istilahnya nggak tahu, yang jelas saya membedakan antara kelas ini dan ini. Jadi ternyata ibu tuh sudah menerapkan tentang diferensiasi konten. Jadi diferensiasi konten itu adalah kita memberikan pelayanan kepada anak, mengakomodir semua kebutuhan anak. Nah, jadi tadi ada ibu menyebutkan bahwa ada penonton YouTube gitu ya, di YouTube. Kemudian ibu juga tadi mengatakan bahwa ibu membuat LKPD. Bahkan ibu juga membawa buku paket gitu ya, ke kelas gitu. Nah, berarti itu namanya adalah diferensiasi konten. Jadi guru itu memberikan berbagai konten kepada anak atau variasi yang beragam ya, karena kan ada anak yang sukanya ini misalkan nonton Bu gitu YouTube gitu ya. Nah, atau misalkan melihat bapak ibu gurunya menjelaskan di depan gitu ya, atau misalkan sukanya melihat tayangan di televisi gitu. Nah, itu namanya adalah anak yang kebutuhannya itu adalah visual. Nah, kemudian ada juga
anak yang kebutuhannya itu adalah auditori, Iya. jadi mengerjakan tugas sambil dengan mendengarkan musik. Contohnya saya Bu, jadi kalau misalkan saya kerjain matematika nih, saya sukanya sambil nonton musik kan, gitu. Nah, berarti mungkin salah satu gaya belajar saya itu adalah auditori, jadi sambil mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik, gitu. Tapi tentu musiknya juga mungkin disesuaikan dengan selera kita, gitu ya. Nah, keinginan dan juga sesuai lah dengan kesukaan kita, gitu. Nah, yang ketiga itu adalah kinestetik. Nah, kinestetik itu adalah gaya belajar yang anaknya nggak bisa diem, Bu, Iya, gitu. betul. Nah, Jadi itu dia yang tuh saya pengennya tahu. gerak. Nah, makanya pengennya membuat sesuatu. ya, nah itu namanya adalah kinestetik, gitu. Jadi Ibu tadi sudah menerapkan ketiga-tiganya, hanya mungkin istilahnya yang baru tahu, gitu. Iya. Padahal sebenarnya kita tuh sudah menerapkan, gitu ya. Nah, jadi luar biasa sekali, kemudian saya jadi tercerahkan, gitu ya, termotivasi dan terinspirasi, gitu. Ternyata rekan sejawat saya itu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mudah-mudahan besok untuk pelaksanaan supervisi akademiknya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, ya. Nah, ada pertanyaan lagi Bu dari saya. Nah, barangkali misalkan Ibu bisa jelaskan gitu langkah-langkah untuk pembelajaran yang Ibu akan laksanakan besok, Bu. Paling yang pertama, ketika saya masuk ke kelas seperti biasa saya menyapa dulu anak-anak, ya entah itu karena kita orang Islam ya tentunya dengan salam, kemudian menanyakan kabar, kemudian mengabsen. Nah, biasanya saya melakukan absensi dulu di awal, karena nanti itu pelaksanaannya di jam ke 7-8 ya, setelah istirahat ya, setelah sholat zuhur. Biasanya memang kalau berdoa cukup dengan ucapan bismillah saja. Kecuali kalau di jam pertama biasanya saya ajak mereka dulu berdoa. Kemudian setelah itu saya paparkan dulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada proses pembelajaran yang dilakukan itu. Nanti setelah tujuan pembelajaran diungkapkan ke anak-anak, diinformasikan, baru nanti persepsi. Nah, jadi misalnya dengan bertanya di sekitar kita, ini kebetulan materinya sumber daya alam, Pak. Oh iya. Jadi kita lihat lingkungan sekitar, ada apa saja di alam, kemudian apa manfaatnya. Jadi menarik mereka untuk mungkin mengikuti pembelajaran ini. Ke kontekstual ya. Nah, gitu. Terus, setelah mereka tertarik mengikuti pembelajaran saya, baru saya nanti sampaikan materi melalui video pembelajaran yang kebetulan dibuat oleh saya. Oh, kreatif berarti ya Ibu ya. Hebat sekali Bu. Ya, hebat sekali berarti. Nanti setelah materi pembelajaran disampaikan, baru saya bagi ke dalam beberapa kelompok. Nanti ada 6 kelompok dengan 6 orang di dalam satu kelompok. Saya bagikan LKPD, kemudian mereka mengerjakan sesuai dengan tugasnya. Nah, setelah itu untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya, nah ini nih di sini. Jadi yang biasanya itu presentasinya hanya di depan kelas disaksikan oleh semua siswa, saya mengubah itu karena rata-rata ketika melakukan presentasi tiap kelompok di depan kelas, biasanya anak itu monoton, ada yang begini juga gitu ya, tidak tertarik dengan apa gitu ya. Nah, saya sudah menyuruh tiap kelompok itu untuk membuat bahan presentasinya. Nanti mungkin saya siapkan asturo gitu ya, saya siapkan spidol warna-warni agar mereka membuat bahan presentasi yang semenarik mungkin. Nah, setelah itu mereka menempelkan di setiap pojok-pojok. Nah, jadi anak-anak itu membuat stand sendiri. Nah, nanti ada perwakilan dari tiap kelompok itu disuruh untuk berkeliling. Misalnya kelompok yang ini satu ada yang standby untuk menjelaskan, yang lainnya suruh keliling ke kelompok yang ini, kelompok yang ini. Nanti hasilnya setelah dicatat kembali lagi ke kelompok masing-masing untuk disampaikan. Jadi berbagi gitu. Kamu ke kelompok mana gitu Oh, saya ini. Ternyata hasilnya
semua. Biasanya dengan seperti itu mungkin anak menjadi lebih fresh, gitu ya, lebih nyaman pembelajarannya sambil ketawa-ketawa, sambil ini apalagi ini sudah jam-jam siang. Iya, betul. Nah, setelah kegiatan itu selesai, bagaimana caranya untuk mengetes? Nah, biasanya nanti saya minta hasilnya. Jadi kalau sudah selesai silakan serahkan ke ibu gitu ya. Jadi, saya menilai hasil dari mereka. Kemudian setelah selesai semua, baru nanti kita lakukan refleksi. Gitu ya. Jadi sebelum ke refleksi ya memang ada penilaian, tanya jawab dulu, gitu ya, tanya jawab. Ketika sudah saya tahu, oh anak sudah paham, berarti tinggal kita refleksikan. Apakah pembelajaran hari ini apa menurut mereka itu menyenangkan atau dapat memahami sepenuhnya materi aja. Kemudian mempersiapkan mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan aduh lengkap sekali ya Allah ya, gitu saja luar biasa dari penjelasan yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Dian. Saya jadi tidak sabar Bu. Saya jadi tidak sabar untuk besok gitu ya melihat supervisi akademik yang dilakukan oleh Bu Dian gitu ya. Semoga besok tidak ada halangan Bu, lancar, kemudian sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu tadi ya, gitu yang sudah dijelaskan panjang lebar. Nah, sebelum diakhiri Bu, mungkin ini pertanyaan pamungkas dari saya gitu ya. Untuk tujuan pembelajaran besok gitu yang Ibu pengen harapkan dari anak-anak tuh pengen apa gitu, atau Ibu barangkali kan Ibu tadi menyiapkan RPP-nya, menyiapkan model pembelajarannya, kemudian Ibu juga menyiapkan LKPD dan media segala macam. Nah, yang ingin Ibu harapkan dari pembelajaran besok untuk anak tuh pengennya bisa apa gitu, atau anak tuh pengennya pembelajarannya menyenangkan yang kayak gimana gitu, barangkali Ibu bisa jelaskan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti ke anak-anak. Jadi ini materinya materi tentang pengelolaan sumber daya alam. Jadi saya menginginkan bahwa siswa itu dapat memahami gitu bagaimana pengelolaan sumber daya alam, terutama di bidang kehutanan, dan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan, sumber daya alam di bidang lautan, dan sumber daya alam di bidang pariwisata. Begitu intinya. Jadi masing-masing, kenapa yang 4 ini? Karena Indonesia memiliki potensi yang luar biasa di keempat bidang itu. Makanya mereka harus tahu. Baik, terima kasih Bu Dian. Semoga besok lancar ya. Nah, kemudian nanti insya Allah saya juga coba bantu untuk tadi di RPP dan model pembelajarannya. Terus mungkin di LKPD-nya ya Bu, gitu. Nanti barangkali saya bisa kasih saran kepada Ibu gitu ya. Mudah-mudahan lancar besok. Terima kasih sekali lagi Bu Dian. Nah, berikut tadi adalah pemaparan dari pelajaran geografi. Terima kasih. Mudah-mudahan besok acaranya lancar. Gitu saya akhiri wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, gimana hari ini? Semangat? Ya, alhamdulillah. Jadi ini pelajaran apa ya? Jangan sampai kalian lupa gitu ya, begitu akan mengikuti pembelajaran mau belajar apa ya gitu ya. Nah, baik, sebelumnya kalau sudah siap semua, Ibu akan absen dulu hari ini. Siapa yang tidak hadir? Puji. Puji kemana? Sakit. Puji sakit ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita siapkan dulu. Pertemuan kali ini kita akan membahas masih tentang sumber daya alam. Ya, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang sumber daya alam, kemudian jenis-jenis sumber daya alam. Nah, kita hari ini akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya
daya alam. Juga nanti kita lanjutkan pada pengelolaan sumber daya alam itu seperti apa, ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memperlihatkan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Lihat semuanya. Pengelolaan sumber daya alam. Ini adalah materi geografi kelas 11 IPS, ya. Di semester ganjil. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu Ibu mengharapkan kalian itu nanti bisa yang pertama memahami pengelolaan sumber daya kehutanan, ya. Kemudian yang kedua dapat memahami pengelolaan sumber daya pertambangan. Dan yang ketiga memahami pengelolaan sumber daya kelautan. Keempat dapat memahami pengelolaan sumber daya pariwisata. Jadi, nah dari tujuan ini Ibu harapkan pembelajaran kalian fokus, kemudian kaitkan semua kegiatan pembelajaran hari ini dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Bisa? Bisa. Kita mulai kalau begitu. Ibu tanya dulu deh sebelum kesini. Hari ini tadi pagi kalian sarapan apa? Nasi. Ada gorengan, ya. Nasi itu terbuat dari apa? Dari padi. Dari padi. Padi itu berarti ada di mana? Sawah. Di sawah. Ada di alam tidak? Ada. Iya, ya, sawah itu berarti ada di alam. Berarti padi itu Iqbal manfaatkan untuk makan. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya setiap hari Iqbal makan nasi? Nah, berarti kan sumber daya alam ini dimanfaatkan secara terus menerus, ya. Nah, kira-kira menurut kalian apa yang harus dilakukan agar padi itu atau misalnya nasi itu tetap bisa kita konsumsi tanpa mengurangi ketersediaannya? Bagaimana kira-kira caranya? Oke, Pak Ja, bisa lebih keras lagi? Diperbarui dan Ditanam kembali gitu, ya. Jadi nggak akan ada ceritanya habis. Nah, karena ketika kita konsumsi, kemudian kita menanamnya kembali, betul, ya. Kemudian apa lagi? Kendaraan bermotor yang setiap hari kalian gunakan, kalian pakai. Kira-kira bahan bakarnya dari apa itu bensin? Minyak bumi, ya, minyak bumi. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya kita mengkonsumsi minyak bumi secara terus menerus, kemudian minyak buminya lama kelamaan potensinya semakin sedikit, ya? Bagaimana caranya agar tetap kita manfaatkan terus? Bisa kan? Bisa harusnya. Bagaimana caranya? Meminimalisir penggunaannya. Jadi memanfaatkan hanya untuk mempertahankan kelestarian daripada sumber daya alam. Nah, orang menggunakan sumber daya alam setiap hari secara langsung dan tidak. Kemudian kita lihat lebih dari 60% sumber daya alam ini sudah dimanfaatkan, sudah dikonsumsi oleh kita, ya, sebagai ini dalam bentuk makanan, minuman, kemudian mobilitas, misalnya bahan bakar mobil, kereta api, bahkan perumahan, ya. Nah, ini contohnya pemanfaatan sumber daya alam bisa sebagai bahan pangan. Di situ kita lihat ini ada contoh daging ayam berasal dari ayam hewan, ya. Kemudian ada tempe tahu misalnya berasal dari kedelai dan lain sebagainya. Itu dimanfaatkan setiap hari. Minuman, ada jus mangga, jus alpukat, itu semua dari alam. Sebagai bahan sandang,
Sumber daya alam dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat pakaian yang digunakan sehari-hari seperti kain, tas, topi, sepatu, dan lain sebagainya. Ini pakaian yang kita pakai, semuanya berasal dari alam. Setuju? Setuju. Ya. Lanjut. Pemanfaatan sumber daya alam lainnya itu sebagai bahan papan atau tempat tinggal. Nah, sumber daya alam dimanfaatkan sebagai bahan untuk keperluan pemenuhan tempat tinggal. Ya, jadi untuk membuat rumah, untuk membuat perkantoran, tempat wisata. Lanjut pada kebutuhan untuk beraktivitas. Ini misalnya proyektor, laptop, ini kan kebutuhan untuk beraktivitas. Dengan adanya teknologi, berarti kita semakin mudah, ya, daripada itu tidak bicara saja, mungkin kan. Nah, dengan adanya teknologi yang kita manfaatkan dari sumber daya alam, contohnya ada ini ya, ini mungkin dari bahan logam, kemudian kabel terbuat dari apa? Tembaga, ya. Kemudian ada listrik, ya, atas yang lainnya, gitu, semuanya itu berasal dari alam. Nah, potensi sumber daya alam di Indonesia itu sebenarnya sangat banyak sekali. Nah, potensi yang paling dominan yang pertama adalah potensi sumber daya kehutanan. Ini yang nanti kita bahas. Indonesia berada di khatulistiwa dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi sehingga memiliki iklim tropis. Nah, disitulah potensi sumber daya kehutanan Indonesia menjadi sangat besar. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan kedua terbesar di dunia setelah hutan Amazon. Kemudian potensi sumber daya pertambangan. Kenapa banyak pertambangan di Indonesia? Karena Indonesia berada pada zona tumbukan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, kemudian lempeng Pasifik, dan lempeng Indo Australia. Lagi ya, itu kelas 10 sudah dibahas. Nah, kemudian potensi sumber daya alam kelautan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas perairan lebih besar dibandingkan dengan luas darat. Maka bagaimana caranya kita memanfaatkan potensi kelautan? Ya. Yang terakhir, potensi sumber daya pariwisata. Karena Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, ya, sehingga memiliki keindahan alam yang dapat dijadikan sebagai tempat wisata. Lanjut, pengelolaan sumber daya alam ini adalah pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian, karena sumber daya alam ini bersifat terbatas. Jadi seperti tadi, kalau minyak bumi habis, terus bagaimana caranya kita memulihkan kembali? Tidak bisa kan? Karena butuh waktu sangat lama untuk dapat membentuk kembali minyak bumi. Pemanfaatan sumber daya alam akan diikuti oleh rusaknya atau berkurangnya sumber daya alam. Maka pemanfaatannya harus sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Apa itu? Ada yang tahu? Pembangunan berkelanjutan? Ini menjadi kita bahas. Pembangunan berkelanjutan nanti kaitannya dengan pengelolaan sumber daya. Nah, ini nanti kita akan jadikan sebagai bahan diskusi, ya, diskusi kelompok. Ibu sudah bentuk, kebetulan minggu kemarin sudah ada kelompoknya yang meminta hari ini untuk tetap berada di antara kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nanti ibu akan bagikan materi kelompoknya. Sekalian isi LKPD yang ini, ya.
nanti tiap kelompok. Setelah diisi itu kasih waktu mungkin setengah jam cukup setengah jam untuk mengerjakan ini dalam kelompok yang masing-masing. Setelah itu kalian presentasikan. Cara mempresentasikannya, nanti ada satu orang yang diam di tempat, ya, diam di tempat kelompok seperti yang sudah kita lakukan pada materi flora dan fauna waktu itu, ya. Kebetulan kalau itu ditempel, ya, sekarang mah tetap diam di tempat. Jadi nanti satu orang diam di tempat untuk menjelaskan, 5 orang yang lainnya atau sisanya nanti berkeliling ke kelompok yang lain untuk mengetahui materi dari setiap kelompok yang lain. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan materinya, kalian kembali ke kelompok sendiri. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Kelompok apa? Yang waktu itu membahas pertambangan, biar nyambung ini. Kelautan, wisata. Nah, setelah sudah membuat bahan presentasi waktu tugas kemarin. Ada pertanyaan tadi? Silahkan diisi dulu identitasnya, kemudian jika dipindahkan apa yang sudah apa? Sudah. Bagaimana, ada pertanyaan? Paham? Tugasnya, ya, tinggal dipindahkan dari gambar itu ke bawah. Kemudian isi manfaat dan pengelolaan yang baik. Ya, silakan bekerja. Ini barangkali referensi. Kalau perlu dari kalian boleh mendapatkan referensi dari buku paket, silakan, dari internet silakan, ya. Nanti Ibu share juga di grup kelas saja, ya, ada materi yang bagus ini. Mana
Ini apa namanya? Yang pertama yang digunakan dari air ya. Biar air pengelolaan sumber baca pengelolaan itu yang mana? Gitu. Ini. Oh ya. Sumber daya potensinya sumber daya kelautan di ya sama ini macam-macam. Ya, dan lindungi seperti kalau lindungi saya sepakat sama dan produksi
Tapi udah tahu semua ya. Nanti aku ya sebelumnya dari iya. mengelola dan menjaga mengelola dan Ibu sudah oke Jadi tinggal dipersiapkan. Sudah?
Panjang dan air itu udah saja logam dan non logam masuk di dalamnya ada apa? Emas, dan nikel, minyak masuk di dalamnya. Nah sekarang itu secara umum mineral. Tadi kan Papa bilang emas, berarti manfaat sumber daya alamnya emas untuk apa? Nah, jadi di situ tuliskan saja dijadikan sebagai perhiasan dan investasi. Kemudian tembaga apa, Firdan? Tembaga untuk apa? Kabel listrik tuliskan di sini. Jadi secara umum tuliskan 5 saja sebagai satu tadi sebagai perhiasan dan investasi. Jadi jangan salah sumber daya secara umum. Kalau kalau besi untuk membuat pagar besi, ya. Perlengkapan rumah tangga di rumah itu apa, Pak? Stainless steel dari apa? Ya, dari apa? Jadi bajaringan dari apa itu? Besi, jadilah baja. Namanya putih udah tahu. Disiapkan saja nanti siapa yang mau mempresentasikan di dalam kelompoknya, nanti dari kelompok lain mengunjungi kelompok saya. Sama.
Kalau sebenarnya kalian itu kan sudah bisa budaya. Kita juga bisa tanam dari kalian.
Kalau sudah, Ibu akan melakukan refleksi dulu sebelumnya bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini, apakah sudah bisa mendapatkan ilmu? Apa yang kalian tahu berarti tentang pembelajaran hari ini? Ya, terima kasih. Jadi Ibu mohon untuk minggu depan kalian persiapkan karena kita akan melakukan ulangan harian. Ya. Karena materinya sudah selesai. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan sebelumnya. Apakah ada pertanyaan dulu terkait dengan pembelajaran yang akan datang? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk di tahapan yang ketiga, yaitu adalah fase observasi. Jadi kemarin itu kita sudah melakukan yang pertama adalah praobservasi, kemudian yang kedua saya juga sudah melaksanakan observasi itu sendiri, dan yang terakhir yaitu adalah fase observasi terkait dengan hasil observasi yang sudah saya lakukan. Oke, selamat siang Bu Dian. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini ya Bu. Iya. Nah, setelah kemarin melakukan praobservasi, kemudian kemarin juga udah melakukan observasi. Nah, sekarang saya akan melaksanakan tahap yang ketiga, yaitu adalah fase observasi. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dian adalah yang pertama, dari kemarin yang sudah dilakukan observasi, Bu Dian sudah melaksanakan refleksi dan saya juga sudah melaksanakan refleksi. Kira-kira dari kemarin itu ada yang menurut Bu Dian masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki lagi barangkali Bu? Ada. Jadi yang saya rasakan gitu ya pada saat pembelajaran kemarin itu waktu. Oh, waktu ya. Dari waktu memang awalnya karena persiapan dulu ya, ada waktu yang terbuang. Maksud saya pada saat jam pembelajaran saya tidak masuk tepat waktu gitu. Yeah. Ada persiapan dulu, entah itu pemasangan proyektor, kemudian membawa alat yang lainnya gitu ya, sehingga pembelajarannya menjadi mundur, mengambil jam pelajaran lainnya sekitar 5 atau 10 menit. Oke. Jadi yang perlu diperbaiki. Oke, jadi kemarin itu sebenarnya ketika pada saat mau melaksanakan observasi itu agak lumayan membutuhkan waktu ya, ketika nyolokin komputer gitu, kemudian nyalain proyektor gitu ya, belum sehingga lagi perjalanan dari kantor ke kelasnya. Iya gitu. Jadi kalau misalkan sudah terpasang proyektornya mungkin bisa lebih cepat ya Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya selain waktu Bu, ada lagi yang mungkin menjadi bahan refleksi dari Bu Dian? Ini lebih kepada mempersiapkan bahan ajar mungkin atau model pembelajarannya sih sudah cukup puas gitu ya. Cuma maksudnya untuk membuat mereka lebih menarik lagi terhadap materi yang disampaikan. Nah, itu jadi perlu ada bahan presentasi yang dibuat semenarik gitu, dibuat sedetail mungkin gitu ya, agar mereka lebih tertarik lagi. Jadi kemarin tuh bahan ajarnya yang masih harus ditingkatkan, masih minimalis banget lah. Menurut saya. Baik. Nah, dari waktu, bahan ajar, terus barangkali yang ketiga ada
atau sudah cukup? Oke, sudah cukup ya. Nah, Tapi itu mungkin ada masukan. oke, itu tadi refleksi dari Bu Dian ya. Kalau dari saya pribadi sebagai guru matematika, melihat kemarin hasil observasinya, saya merasa kayak tertampar Bu, tercengang gitu, kayaknya wow gitu. Selama ini memang saya melihat gitu pembelajarannya kan biasanya gitu yang saya lakukan itu kan metodenya konvensional, metodenya ceramah gitu. Kemudian selanjutnya adalah anak itu tidak bisa mengeluarkan pendapat dan motivasinya gitu. Kalau kemarin pas saya lihat dari hasil observasi dari Bu Dian itu ternyata luar biasa gitu menurut saya gitu. Karena pertama Bu Dian itu udah menyiapkan RPP-nya, kemudian LKPD-nya juga, terus kemudian ibaratnya Bu Dian juga sudah menyiapkan bahan ajar juga gitu. Jadi seperti kayak pengetahuan baru bagi saya gitu, bahwa ternyata model-model pembelajaran ini juga bisa diterapkan di semua mata pelajaran ya gitu, khususnya di pelajaran Bu Dian yang geografi. Saya lihat kemarin ketika Bu Dian lagi ngajar tuh anak antusias, kemudian sampai mereka tuh kayak keliling-keliling ke sana sini gitu ya. Jadi ini gimana gitu. Ternyata dari dibagi kelompok juga, setelah dibagi kelompok terus dibagi nomor urut ya. Kemudian mereka berkelompok sesuai dengan nomor urutnya. Kemudian masing-masing setelah itu kembali lagi ke kelompok asalnya dan kemudian menjelaskan kepada teman-temannya hasil dari mereka ya gitu, mempresentasikan kepada teman-temannya hasil dari pemahaman mereka terkait di kelompok yang lain gitu ya. Nah, dan itu menurut saya jadi kayak pengetahuan baru gitu bagi saya, yang selama ini saya belum menerapkan metode itu gitu ya, dan model pembelajaran itu, dan ternyata luar biasa gitu. Cuman mungkin kemarin itu ketika saya lihat dan amati, mungkin karena mereka di kamera gitu ya Bu, atau didokumentasikan gitu, jadi mereka tuh pasti kayak baru-baru gitu. Nah, jadi mungkin Grogi kok. ketika mereka seperti biasa mungkin lebih ekspor lagi gitu ya. Jadi karena terdokumentasikan gitu, jadi masih ada perasaan kayak malu. Tapi overall menurut saya kayak kaget gitu ya. Apalagi kan ibaratnya itu di jamnya setelah duhur ya Bu Dian. Setelah duhur, kemudian setelah cuaca panas, lelah gitu. Tapi dengan metode pembelajaran yang tepat gitu ya, yang kita bisa mengantisipasi karakteristik dari setiap anak gitu ya, akhirnya jadinya terakomodir gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin sudah sangat sukses dan lancar. Paling mungkin sama dengan Bu Dian, tambahannya dari saya itu adalah mungkin ketika kita mau melaksanakan pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi, dalam hal ini adalah laptop dan juga proyektor, mungkin sebelumnya memang harus bisa disiapkan dulu ya Bu gitu, biar nanti ketika masuk kelas tuh udah langsung jadi gitu ya. Iya. Palingan itu yang bisa saya refleksikan kepada Bu Dian gitu ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya Bu Dian gitu. Semoga ini jadi pembelajaran buat kita ya Bu, sebagai seorang guru itu harus selalu memberikan refleksi gitu terhadap apa yang sudah kita ajarkan kepada anak itu, dari mulai RPP, model, LKPD, kemudian bahan ajar, instrumen penilaian gitu ya, dan masih banyak yang lainnya. Oke, terima kasih kepada Bu Dian gitu, dan terima kasih juga kepada Bapak Fasilitator yaitu Bapak Yul Pendri, dan kepada pengajar praktik yaitu Ibu Puri Alamnya atas kesempatan dan waktunya. Sekian aksi nyata modul 2.3 dari saya Ikin Sodikin, CGP Angkatan 6 Kabupaten Majalengka. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.